مصابيحهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, muhibbin muhibbat, para pecinta perindu syafaat Nabi, pegiat ilmu-ilmunya Allah, hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga, melindungi, mengasihani, memberikan keselamatan kepada kita keluarga fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita, melanjutkan ayat doa yang kemarin dibaca oleh Nabi Ibrahim, dipanjatkan kepada Allah yang masuk dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Ini membuktikan bahwa sebelum saya melanjutkan doa, kalau ada doa para nabi, doa sahabat yang itu diabadikan kembali di dalam Al-Quran, berarti doa itu menjadi apa? Menjadi acuan mendasar bagi kita pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Nuh misalnya, doanya Nabi Daud misalnya, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Zakaria di dalam Al-Quran, doanya Nabi Adam dan sebagainya. Kenapa oleh Allah diabadikan lagi di dalam Al-Quran? Berarti untuk kita ikuti. Berarti doa-doa selamba yang lama kemudian oleh Allah disajikan lagi di dalam Al-Quran, berarti ada memiliki kekuatan yang utama. Yang itu harus kita lakukan. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim yang kemarin sudah dibaca. Nah, saya akan melanjutkan doa itu. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Al-ayah. Kenapa dibaca al-ayah? Karena ini lanjutan ayat. Masih panjang ayat ini. Tapi di sini hanya berhenti di situ. Rabbana, wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim. Inni, sesungguhnya aku ya Allah, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku meletakkan dari keturunanku di satu lembah ya, yang tandus, yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada perumahan, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci, yaitu di dekat Ka'bah. Tapi Ka'bah waktu itu bukan bangunan yang sudah besar, tinggi. Bukan. Ini belum direhab masih oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ini menggambarkan, doa ini menceritakan bahwa Nabi Ibrahim setelah dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail, masih usia digendong oleh ibunya. Masih digendong oleh ibunya, berarti masih bayi Nabi Ismail. Kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim, ayo ikut saya istriku. Anaknya masih belum bisa apa-apa, masih ekintun di ibu. Nah, Sayyidatuna Hajar radhiyallahu ta'ala. Kemudian dibawa, ayo ikut saya. Kemana wahai suamiku? Ayolah ikut saya. Kemudian dibawalah ke tempat lembah tadi,
yang tidak ada saudara, yang tidak ada sanak famili, tidak ada perumahan, yang tidak ada buah-buahan, yang apalagi buah-buahan, pepohonan saja tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak ada di samping Ka'bah Baitullah, nah, di dekat Ka'bah. Kemudian nyampe di sana, Nabi Ibrahim bilang ke istrinya Sayyidah Hajar, wahai istriku, ya kanda, kau di sini ya. Kau di sini bersama anakmu Ismail. Kemudian tidak panjang kalam, ditinggallah dengan diberikan bekal secukupnya. Ini bekalmu bersama putra Ismail. Singkat cerita, jalan, pergi Nabi Ibrahim. Kaget istrinya. Apa benar suamiku mau meninggalkan aku bersama putra yang dicintainya? Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku? Ini tidak ada orang di sini. Ini tidak ada pepohonan. Ini tidak ada perumahan. Aku tak punya saudara. Ini sepi, lembah yang sangat tandus. Kenapa tegakah engkau meninggalkan aku seorang wanita dan anakmu seorang anak kecil yang kau tunggu kehadirannya? Identik dengan Nabi Ismail, kehadirannya terawang di anak. Yang kau tunggu kehadirannya. Kenapa saat ini kau tinggalkan aku? Tetap melangkah. Nabi Ibrahim tak jawab. Terus tanya oleh, wahai suamiku, apakah benar kau akan meninggalkanku? Kenapa kau tinggalkan aku? Tak jawab. Kemudian ketiga kali, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nah, baru nomor telok pertanyaannya. Apakah ini perintah Allah sehingga engkau mau meninggalkan aku bersama anak yang kau cintai, wahai suamiku? Karena pertanyaan si ketiga, alainya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau jalan, kemudian, ya ini perintah Allah. Nah, yang menarik, ketika Ibunda Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, ibunda Nabi Ismail, mendengar jawaban Nabi Ibrahim, ya ini perintah Allah. Apa yang dilakukan? Kalau ini memang perintah Allah, wahai suamiku, silakan pergi, tinggalkan aku bersama putramu tercinta. Aku yakin yang memerintahkan engkau tak akan mungkin beliau tega meninggalkan dan membiarkan aku berdua. Pasti aku akan dirawat oleh Allah. Nah, nikah yang menarik. Nikah ayat ke nikah. Itu yang menarik. Apa? Kekuatan tauhid. Dirinya yakin, dirinya pasti dijaga oleh Allah. Karena itu perintah Allah. Kalau yang pertama, yang kedua tadi, ragu kan masih. Ma'itina aku lah. Kok mau dibiarkan sendiri? Baru mamon beda hewan, binatang buas. Cuma bini katibian. Sobung napa. Bagaimana kalau ada orang yang mengganggu misalnya. Perampok dan sebagainya. Ya, orang yang ingin berbuat salah misalnya. Bagaimana? Anak engkeni misalnya. Kemudian seorang diri wanita. Takut. Itu sifat naluri manusia. Takut. Siti Hajar takut. Oh, katibi ini lemah. Kok takut. Tapi karena itu perintah Allah, hilang rasa takut, hilang rasa was-was karena ada Allah. Ini pelajaran penting bagi kita. Apapun perintah Allah, hilangkan nafsu, hilangkan kekuatan, hilangkan keraguan-raguan. Kalau itu perintah Allah. Coba yakin al-tinam kasaon challenge. Kule yakin, kule berengi Allah. Karena itu perintah Allah. Nah, ini yang harus kita mantapkan. Makin kekuatan tauhid itu sudah mulai luntur, bahkan hilang di peredaran bumi ini. Mulai pun menipis. Di lapisan ozon ini sudah mulai menipis kekuatan akidah. Dan ini kan menjelaskan kekuatan akidah. Ini kadang pas kemudian kita lihat pas rangkaian kekuatan sampai ke anak-anak cucunya kuat tauhid. Karena pertama ya ciri tauhid nih kan. Nabi Ismail sudah diajari tauhid sejak dia berada dalam gendongan ibunya. Coba, ya jadi tauhid. Akhirnya apa? Silakan kau pergi, wahai suamiku, silakan. Aku yakin
kalau aku bersama Allah. Kenapa? Inda baitikal muharram. Aku ditempatkan di mana? Di dekat Ka'bah. Aku yakin ada pertolongan Allah. Itu sudah kekuatan nih. Mereka perhatikan, menarik. Kekuatan tauhid ada dalam dirinya. Beliau yakin kepada Allah. Yang mana? Tawakkal ala Allah. Jadi tawakal ala Allah pertama harus diletakkan keadaan. Baru setelah dirinya tawakal ke Allah, yakin bahwa Allah akan melindunginya, ikhtiar. Setiap hari dia beraktivitas. Bekal yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, yang mana sanggup, kan pasti berkurang. Setiap hari berkurang. Akhirnya habis. Nabi Ismail nangis. Kenapa? Air susu pun tak keluar. Karena tak makan. Tidak ada asupan gizi. Tentunya takkan keluar. Keluaran apa yang sosona mun tak makan. Yang mau dimakan tidak ada. Air pun susah. Sobung aing gimana Indonesia subur nyaman. Bodoh songai ke airnya nikah dan sebagainya. Sobung songai tidak ada batu-batuan. Tandus. Kemudian apa yang terjadi? Nah, karena tadi kenikah ikhtiar, cari bantuan. Siapa tahu di seberang ada orang yang bisa menolong saya dan putra saya. Dari mana? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Namanya bukit, coba. Tak nih ke bukit. Makin orang yang melaksanakan ibadah sa'i ke sana tak kerasa. Kenapa? Karena di bawah atap, di samping kanan kiri adalah pendingin namanya. AC, berkipas angin. Di bawah marmer tak kerasa. Lambak cuma mana Nabi Ismail, cuma mana Ibunda Hajar, tak ada atap, kuno, terik matahari, ada AC, aja bangunan kita ada. Sekarang nyaman, orang asal kita keres saja bukit. Ini santai, nggak nikah. Padahal kalau lihat nggak nikah, yang mana bukit. No. Coba bayangkan, dia jalan, cari bantuan 7 kali. Aboli boleh tanda, aboli boleh tanda, aboli boleh tanda. Ini ikhtiar. Ini penting. Kadang kita tidak, alako ada puru tidak ada tompes tawakal. Salah. Tadi tawakal ke Allah. Ya Allah, hari ini aku akan berjalan dari rumahku keluar mencari ridha rizkimu. Selamatkan aku ya Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka cek lupa. Keluar dari rumah baca kelingan. Barang siapa yang membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah, kata Rasulullah, malaikat akan melindunginya sampai perjalanan, sampai pulangnya. Mulai lindungi malaikatnya. Kawal. Orang ini kan butuh pengawalan. Butuh pengawalan. Bukan manusia yang mengawal kita, malaikat yang ngawal. Mun orang bismillah tawakkaltu. Nah, yang terjadi kan tidak. Setelah bekerja, usaha, bangkrut usahanya, purwas. Tak boleh dengan masjid. Tak boleh kak ada tompes lah. Tidak ada tompes puru enga. Ya lumayan. Tempeng tak enga. Berarti Allah nisar. Ma tompes hartanya untuk ingat kepada Allah. Karena mentak tompes Arya Bakun dia tak enga sekali. Sikat sagoni benar lagi. Ada tompes lah. Nah, tidak tompes puru enga. Ya lumayan. Ke sadar dengan Gusti Allah. Nah, ini kekuatan. Kemudian apa? Tetap jodoh. Tak nemu apa. Akhirnya karena 7 kali sudah Sayyidah Hajar, kemudian Allah memberikan rezeki. Yang menarik, ya, sumber mata air Zam-Zam itu tidak turun, tidak ada di sekitar Safa dan Marwah. Ini yang menarik. Ini kan filosofinya tinggi. Misalnya contoh, kula usaha misalnya. Usaha nyari bantuan dari dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Nah, pasti biasanya usaha kula nikah tidak keluar dari radius area di sini. Kan pasti oleh nikah ya, nikah. Yang menarik, air Zam-Zam itu tidak berada di Safa dan Marwah. Muncul tidak di situ, tapi di dekat Ka'bah, jauh dari area kerja. Nah, ini kan maksudnya.
Jadi rizki yang Allah berikan jauh di area kerja. Maksudnya apa? Hasil rizki itu bukan karena kerjamu, tapi itu karena perintah dan ridho Allah. Kerjamu tidak bisa membuahkan apa-apa tanpa ridho Allah. Makanya air zam-zam tak apa sumber nang sofa marwah, membuktikan bahwa manusia tak punya kehendak. Ini maksudnya. Jadi air zam-zam muncul tak ini kan itu padahal usaha nang sofa marwah. Coba logikanya. Kan butuh nang kanjeng. Biasa kan pas sumber kanjeng kan tidak ada jika jalan-jalan pas nyumper. Alhamdulillah. Nah, kan nyaman. Tapi tidak. Allah tidak memberikan sesuatu yang ada di radius itu. Kenapa? Agar hambanya sadar bahwa pekerjaan dia tidak akan bisa menentukan rezeki. Yang menentukan rezeki tetap Allah. Kita hanya berusaha. Maka ketika kudapan panjenengan makin ada harta bodosoki, berarti karena kerjaan panjenengan Allah sedang berpihak kepada panjenengan memberikan rezeki kebetulan bersama dengan usaha. Karena banyak misalnya pada dagangan misalnya, dagangan si A, kan tak kira setong ada dagangannya, tak kira setong punya orang ada dagangan. Nah, kenapa panjenengan mak lebih fokus misalnya, lebih kaya daripada dagangan setong? Lah, kenapa? Lah, karena memang Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kan. Beri mun Gusti Allah kabeh. Lah, oleh karena itulah usaha ikhtiar manusia tidak menentukan. Yang menentukan tetap Allah. Tapi kita punya ikhtiar usaha. Nggak gelap. Nah, melalui nafkah, berdagang, namun capi, namun terong, namun nikah, melon, namun niki, dan sebagainya. Dan nikah. Kenapa itu usaha yang menentukan tetap Allah. Makanya kekuatan tauhid dibangun. Tauhid dibangun. Maksud namun ala kuat pamapan keada bismillah. Cek lupa apapun yang terjadi itu kehendak Allah karena sudah diserahkan kepada Allah. Nah, ini kayak yang menarik. Nah, kemudian muncullah air zam-zam yang sampai saat ini yang memanfaatkan menggunakan bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ismail dan Ibunda Hajar. Padahal yang pertama menginginkan air siapa? Kan dua merah. Nabi Ibrahim tak puto, bang Nabi Ibrahim tak ada nikah. Saya puto saya Ibunda Hajar dan Nabi Ismail itu yang butuh air. No. Tapi karena ikhlas karena Allah, justru rizki yang diberikan Allah bukan hanya untuk berdua, tapi untuk umat Islam sedunia. Sampai ke semakin. Tak ke sumber mata air di air zam-zam. Coba. Padahal berapa juta, berapa triliun. Oh, tak hitung. Berapa orang yang memanfaatkan kenika. Minum kenika. Allah. Saya kibo seluruh dunia. Kan kibo. Setiap orang kakak disak ngibo. Orang orang saya ngibo. Belum yenom medisak ya. Soponaren. Orang. Ya Allah. Tak ada sumber mata air. Coba. Padahal saya putus saya dua. Tapi karena ikhlas, karena tulus, karena Allah, milo. Makanya kelakuan panjenengan kita kalau dilakukan dengan tulus, bukan kita yang merasakan, tapi sana foto kakak juga milo. Ini bedanya. Pekerjaan yang tulus dan pekerjaan tidak karena Allah. Deka coba. Milo kakak. Kulubun panjenengan milo makin milo air zam-zam semua. Dan air zam-zam ketika diteliti, itu kualitas airnya tinggi. Nah, jangan dalam ilmu tak patah mendalami. Ada banyak air mineral, ada napa yatasa mineral nikah, ada yatasa mineral nikah. Nikah di atas selain air zam-zam kualitasnya. Apa boleh pernah macam di atas mineral nikah, di atasnya nikah, di atasnya nikah, kan berkelarang. Apaan pun macam-macam kualitas unsurnya guys, unsurnya kau tak pakai dalami, tak ada dengan air, dengan air ada. Nah, kenapa? Ya tasa kenika paling puncak, paling tertinggi kualitas air kenika adalah air zam-zam.
Zam-zam diteliti. No, nyaman menginap air zam-zam. Nah, itu dapat berkat ridhonya Allah yang diberikan kepada Ibunda Hajar dan Ismail. Nah, itu ya, itu ceritanya. Sabuk kasah. Nah, kemudian untuk apa? Nah, ini kan. Tujuannya Nabi Ibrahim meletakkan istrinya dan anaknya yang dicintainya sendiri di dekat Ka'bah. Di dekat rumah Allah. Baitullah, rumah yang suci, yang disakralkan dan disucikan oleh Allah sampai saat ini dan sampai kapan. Napa tujuannya ini kan? Lanjutannya. Rabbana liyuqimus salat. Ya Allah, aku ingin ya Allah, istriku dan anakku menyembah salat kepada. Tujuan nasihat apa? Agar istri dan anaknya beribadah menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi kan coba. Pas semak ke Ka'bah. Suruh apa jam? Suruh semak ke Allah. Suruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Kini kata tujuan Nabi Ibrahim tidak. Sabuk dan lembah yang tandus di dekat Ka'bah agar salat. Karena Ka'bah menjadi kiblat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi tuan nasihat tambah nih. Nah, nih. Jadi Nabi Ibrahim tuan ini adil. Benikun perak apa jam menolong. Nah, benih. Kenapa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka ya Allah, karena istriku dan anakku katibik dan eka disa. Taduk napa dan eka disa. Faj'al af'idatan minan. Jadikan hati seluruh manusia tahwi ilaihim. Nama berpihak, kasihan, senang, dekat. Nabi Ismail dan Sayyidatuna Hajar. Datanglah bantuan-bantuan. Banyak orang sampai ke sana. Artinya apa filosofinya? Boleh kita memohon kepada Allah rizki selain kita iman dan sholat. Mangkan mon anyon ye cok perak pinter asolat mana. Cok perak ya Allah teteki abdina orang serebul asolat penting kenika. Tapi mon nyonto Ibrahim sedang raceke dia. Ki afajal mon raceke tak pada tak ker pikiran kia afajal. Allahu akbar. Karena pada kia ada mas ker pikiran. Mangkan mon anyon pasif sekali. Ki nah salat terwamapan kengkila faj'al af'idatan minan nas. Nah, ini kalau diterjemahkan faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim berbagai macam usahanya. Si atekeung banyak orang simpati ka si atekeung kerus tegengan. Si atani, tanaman fokus banyak orang senang. Nah, bertani nah palarang ta beureun. Nah, ini kan si alako pekerjaan, bagus pekerjaannya. Ada bonus pimpinannya senang yang kak pangkat. Nah, ini saya maksud. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Penceramah, senengi orang banyak sing ngoncel. Nah, padahal ini kayak semuanya. Nah, berawal dari apa gila? Liyuqimas shalah. Makin pamapan hubungannya ke Allah. Ketika bagus hubungannya kepada Allah, maka manusia juga simpati bagus kepadanya. Ini kan maksudnya. Maknanya mantap nih kan. Tuhan mapan nih. Ini kan ngajari Tuhan dekat kita. Mau atua kuda buat pancelingan Tuhan. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian minta rezeki ke Allah. Kan kuy kelak. Nah, menopang memperkuat napa ibadah kita mari mapan ke Gusti Allah. Mun mapan rezekina insyaallah apa jen kiamat. Mun fokus misalnya pakaianna tenang siapa je. Mun tak lapar tabukna, mun bekenyang sakoni mapan ibadahna. Cek nyang kenyang lu, mun kalau kenyang kadang apa jen tak berarti fokus kia. Nah ini ke artinya apa? Rizki juga menopang keberlangsungan kita ibadah kepada Allah. Lah ini yang bisa kita petik hikmahnya dari doa Nabi Ibrahim. Makanya mau atu harus komplit.
Nyokon kepada Allah, kefokusan, menyokon juga rezeki. Yang kedua, kalau orang sudah bagus tawakal kepada Allah kelak nih, orang senang. Makhluk ke Allah senang ke ya Allah. Kan nyaman. Ibadah nama apa ke Gusti Allah. Lebur ibadah ke Gusti. Eka senang nih Mas. Mau eka senang nih rezeki gini Mas. Datang Mas. Lah ya Allah. Ini cerita tawakal. Ada lagi cerita kalau kita memperkokoh. Yang mana Hatim Al-Asam, seorang laki-laki soleh. Nikah punya keluarga. Hatim Al-Asam nikah andik keluarga, andik anak. Kalau tidak salah, anaknya itu 4 orang atau 5 orang. Lagi ada laki, ada wanita. Yang terakhir itu anak yang paling bungsu itu berbini wanita. Nah, ampun. Kira-kira usianya di atas 40 nih kawan. 50 bon. 50 tahun. Hatim Al-Asam. Pamitkah keluarga. Wahai istriku, dikumpulkan. Anak-anaknya selemak ini kan dikumpulkan. Wahai istri dan anakku, saya pamitan ya, mau rembuk ke kalian semuanya. Apa? Wahai suamiku dan ayahku, kata anak-anaknya. Aku izinkan aku mau pergi. Pergi kemana? Pada nggak gelap. Pergi kemana? Aku mau pergi untuk menuntut ilmu. Saya kira makin engkau monduk. Coba, saya ketahuan antara monduk. Boh, bagaimana dengan aku, can sehanan? Bagaimana dengan aku, can seistrimu? Jangan khawatir. Aku akan kasih bekal. Kelak ngajak Nabi Ibrahim. Beri sanggup. Nah, can seistrinya. Tegang kau meninggalkan aku bersama anak-anakmu 5 ini. Bahkan ada bekal. Kalau habis bekal ini, mau makan apa aku? Jangan si anak-anak, si pampak. Oh jangan ayah, aku tak sanggup. Bagaimana aku kalau aku tak makan? Berapa mun aku tak makan? Mun tak dinikah siapa sih nyari ya? Mun pancingan mun duki. Saya ngacak kasar. Oh, lah raja, lah tua, maki mun duka gitu. Nyari ilmu. Tapi ada anak yang paling kecil. Ini kan pelajaran bagi kita. Makanya anak nih tak bisa buang-buang. Kadang orang tua menyepelekan anak si paling bungsu. Kadang. Tapi kadang si paling bungsu saya beri pendidikan yang berharga. Ini kan contoh. Gila, anak yang paling kecil berbini pas ngocak pas. Kayak ibu nah. Wahai ibuku dan kakak-kakakku, mbak-mbakku. Jangan khawatir. Orang kalau menuntut ilmunya Allah, Allah yang akan menjamin semuanya. Wahai ayahku, silakan tinggalkan aku. Padahal si bungsu, nak kini tahu apa? Tapi hatinya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, jangan si bungsu ni kak. Ada ibu na lemah ras, kakak na lemah. Ceng anak saya cek recek ketika, sinak kanak kikanak ketika mengikhlaskan. Silakan tinggalkan aku. Aku yakin jaminan Allah. Jalan singkat cerita, Hatim Al-Asam pergi. Beberapa minggu kakanan mulai menipis por. Ada lah, cik saya beres saya tengku karisa canting. Sehingga kan 5 orang. Akepek ke kepi, nyalahkan keadaan. Cik ngakan benar. Kira-kira apa abu, mata ngakan, cik ngakan lain ngakan apa? Gara-gara beun apa anwa soromon tuk ya, tompes lah. Ngakan apa benar? Apa jangan-jangan? Tak tenang. Cik sehingga pesan makin lah, tak tenang. Cik ngosok aneh wah, dah, tak tenang. Cek ngosokan patenang bare mata ngakan berdua reki dia hari ada tompes kari sacanting nah padahal mie gini kan sacanting sing anu gandum bekok-bekan nah kemudian sama patenang bo Allah akan menjamin bareng amun tidak sia lako tompes kiai kakan dah ampun sudahlah tenang saja singkat cerita kemudian keesokan harinya kira-kira parak setengah hari di antara mulai jam 10 jam 11 gitu. Nah, kemudian ada orang ketok pintu, seorang laki-laki. Ini kisah nyata. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai pemilik rumah, aku ingin minta sesuatu, berikan aku air. Adakah engkau punya air? Aku sudah haus. Ternyata musafir nikah. Ternyata si orang yang musafir nikah adalah gubernur bersama pasukannya, anak buahnya.
Izinkan aku untuk minum bersama anak buahku ini. Semuanya di pasukan kuda. Aku sudah ngelak. Apa Jan? Siandik Roma. Binina kelak Hatim al-Asam. Istri yang ditinggalkan anak-anak oleh suaminya kelak Etina Muduk. Oh ada. Kebetulan aku hanya punya air. Kakanan lah tompes perak air. Ontong ngembian minta air. Mon minta roti ake peki aku lah tak ada saya kakak. Ontong saya minta air banyak, air silakan tidak. Air iya nom berat tapi saya gelas. Banyak pasukan nak gelas. Gelas tek sepuni setegukan betul setegukan ampun. Selesai. Alhamdulillah terima kasih ya. Kamu mana suamimu? Karena bini mana Allah kelak beda anak laki sekali tong dan nikah. Mana suamimu? Mak tadi orang sekali. Boh, suami saya pergi meninggalkan. Boh, pergi kemana? Ya, cari ilmu. Siapa suamimu? Hatim al-Asam. Tahu? Boh, berarti ini keluarganya Hatim al-Asam. Orang yang saleh. Yang suka menyebarkan agama. Iya, oh terima kasih ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ampun, Peleman itu top labengnya. Naik di kudanya. Yang gubernur tadi bersama pasukan nikah pas ngontal lagi uang yang ada di karungnya. Lambok saya tak betul dompet, betul karung kecil. Ini karung beras, membuat karung beras punya gelu, karung gerwa, karung apa? Beda kan? Karung kecil lah, karung kecil. Pes, yontal lagi, gubernur ke depan pintu, yontal lagi. Pas tak cukup itu ngocak mas, instruksi. Ke bawahan ke anak buahnya. Wahai anak buahku, ratusan pasukan kuda. Benih perak 10 orang, ratusan orang. Lemparkan uang yang ada dalam dirimu ke pintu ini. Ini membutuhkan rezeki Allah. Lempar lagi ke kapi, karung ke kapi, ke depan pintu. Sehingga apa disebutkan pintunya tak bisa ditutup karena banyaknya uang di depan pintu. Mulai kenikah, buka pas anak-anak. Apa ini? Uang. Ngocak si anak cocok buun ben kakaan bermah tak burung je tak perjajakan kok si bungsu ke tembus remah kakan gitu makan mau kemana saya nggak makin ayo pesta kita shopping saya nggak makin shopping pesta tak sampai napa pintu tak bisa buka etengku pesta mana orang mentawakal ke Gusti Allah. Coba kemarin lagi, coba. Saya tekan tutup tu dengan lapar men. Yang dia maksudnya benih pasoro tak tekan. Payakin ke Allah tekan, insya Allah Allah beri kelancaran. Ini kan nyari ilmu, jamin buat Allah. Makanya mon beda anak nyari ilmu, mon duk cek ke beter. Warman kok mon anak mon duk kereban ke Allah saya jamin. Ya, pokoknya pian andi usaha. Benih usaha yang menghasilkan rezeki, tapi Allah yang lebet usaha ikhtiar panjenengan. Nah, andi anak sekolah ni baca kabeh. Beri Allah Subhanahu wa taala pamapan kata itu ke Gusti Allah. Nah, itulah cerita tawakal dari orang-orang yang saleh. Muka-muka akiliyah dekat kita saja. Kita menjadi orang-orang yang tawakal ala Allah. Kita menjadi orang-orang yang dikasihani, yopeni kesenangi sang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه ربي فانفعنا ببركة واهدنا الأصل
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومحفات من الفتن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.